Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang efek teknik konservasi tanah terhadap pengendalian erosi air, yaitu analisis global. Di sini saya Sari Ramadhani dengan NPM 17 14 12 10 12. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang erosi tanah oleh air. Erosi tanah oleh air yaitu bentuk degradasi tanah yang paling luas di seluruh dunia dan dianggap sebagai salah satu ancaman utama bagi jasa ekosistem dan tanah, khususnya di daerah semi kering dan semi lembab. Tujuan dari dunia seperti media terangnya Asia Tengah dan SCT. Yang kedua, untuk mengukur efek dari berbagai jenis SCT terhadap pengendalian erosi air pada skala global. Yang ketiga, untuk membandingkan efek SCTS pada pengendalian erosi air, berbagai lereng, penggunaan lahan, dan SCZ. Fungsi SCT yang meningkatkan kualitas lingkungan: yang pertama, mengurangi limpasan dan konservasi tanah. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas lahan. Yang ketiga, meningkatkan hasil panen dan memastikan ketahanan pangan. Yang keempat, meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang kelima, menyaring air. Dan yang terakhir, menciptakan landscape estetik. Kriteria kehilangan tanah dan hasil sedimen. Yang pertama yaitu artikel bersih setidaknya satu limpasan atau variabel respon kehilangan tanah. Yang kedua, setiap titik data dikumpulkan selama setidaknya 1 tahun penuh, atau data yang dilaporkan dapat dieksplorasi untuk mewakili 1 tahun penuh dengan tingkat keandalan dengan memadai. Yang ketiga, variabel respon yang sama dibandingkan antara lahan yang diperlakukan dengan SCT, selanjutnya diberikan perlakuan, dan yang tidak diperlakukan SCT selanjutnya disebut kontrol. Kemudian yang keempat, lahan yang diolah dan lahan kontrol terpapar pada kondisi lingkungan yang sama. Yang kelima, jumlah replikasi dilaporkan. Dan terakhir, kelompok kategori berisi lebih dari 2 pasang data. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan meta-analisis, yaitu secara kuantitatif dapat dilakukan dengan melakukan penghitungan rasio respon long atau disebut LRR, yaitu serta menghitung efek dengan menggunakan model efek acak kategori sebagai berikut. Rumusnya yaitu LRR sama dengan in tutup buka kurung X bar T dibagi X bar C tutup kurung, yaitu XT dan XC masing-masing menunjukkan limpasan tahunan rata-rata atau hilangnya tanah dari tanah yang diolah dan kontrol. Dalam semua meta-analisis dan regresi, ukuran efek yang diamati ukuran atau yang disebut LRRS ditimbang oleh inverse atau kebalikan dari varian sampel yang dihitung sebagai berikut. Rumusnya yaitu tau pangkat 2 buka kurung LRR tutup kurung sama dengan SD T kuadrat dibagi NT X bar T kuadrat ditambah SD C kuadrat dibagi NC X bar C kuadrat, yaitu nilai LRR mewakili rasio respon long, SDT dan SDC mewakili standar deviasi XT dan XC. Nah, berikut gambar distribusi teknik konservasi tanah di seluruh dunia. Efek SCT pada erosi air. Efek keseluruhan dari SCT pada limpasan dan kehilangan tanah adalah negatif dan sangat heterogen, atau limpasan LRR sama dengan min 0,75, PB 0,01, kehilangan tanah sama dengan RR min 1,86, PB 0,001. Kehilangan dan limpasan tanah berkurang masing-masing sebesar 84%.
yaitu 90% CI sama dengan 82,86% dan 53% buka kurung 95% CI sama dengan 48,57%. SCT dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu teknik biologis, teknik manajemen tanah, dan teknik rekayasa. Nah, untuk teknik biologis itu disingkat dengan BTS, seperti agroforestasi dan biji-biji atau hijauan. Kemudian, kalau untuk teknik manajemen tanah disingkat dengan STS, seperti tanpa olah tanah dan amandemen tanah. Kemudian, teknik rekayasa disingkat dengan ET. Dari perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa BTS adalah teknik yang paling populer secara global dan beberapa SCT paling efektif dalam mengurangi limpasan dan kehilangan tanah. Nah, kemudian terdapat gambar-gambar dari BTS, ETS, dan STS. SCTS memiliki efek yang lebih besar kehilangan tanah daripada limpasan setiap kategori. Manfaat yang berkaitan dengan kehilangan tanah dan pengurangan limpasan untuk semua kategori. Tetapi manfaatnya tidak signifikan untuk SCT di lahan pertanian di SCZ kering. Untuk lahan pertanian, SCTS memiliki efek yang lebih besar pada hilangnya tanah di daerah beriklim, misalnya 83% untuk pengurangan kehilangan tanah dan 49% untuk pengurangan limpasan. Untuk di daerah tropis, misalnya 75% pengurangan kehilangan tanah dan 49% untuk pengurangan limpasan. Kemudian untuk di daerah dingin, yaitu misalnya 64,5 untuk mengurangi kehilangan tanah dan 50,1 untuk pengurangan limpasan. Tetapi yang terakhir memiliki efek yang lebih besar pada limpasan. Hilangnya tanah di CZ kering tidak secara signifikan berbeda dari yang dikontrol, tetapi secara alami sedikit lebih kecil dibanding SCT. Di sini terdapat gambar untuk pengurangan limpasan dan kehilangan tanah akibat ECT dengan berbagai penggunaan lahan dan zona iklim. LRR, rasio respon long atau ukuran efek, poin dengan interval kepercayaan 95% sebagai bar kesalahan. LRR sama dengan 0 garis hitam putus-putus. SCT diterapkan pada 5 jenis penggunaan lahan, yaitu yang pertama lahan pertanian, lahan kosong, lahan hutan, semak, dan kebun. Sebagian besar studi kasus dikaitkan dengan lahan pertanian, yaitu 46,3% untuk kehilangan tanah dan 32,6% untuk limpasan, yang diikuti oleh tanah kosong 42,5% untuk kehilangan tanah dan 47,1% untuk limpasan. Kemudian pada daerah kebun 8,2% untuk kehilangan tanah dan 12,2% untuk limpasan. Hanya beberapa kasus yang dianalisis yang berfokus pada hutan dan lahan semak, yaitu 3,0% untuk kehilangan tanah dan 8,1% untuk limpasan. Berdasarkan variasi di lokasi geografis, basis data dibagi menjadi 5 subkelompok, yaitu Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Eropa,
dan Afrika. Sementara dari distribusi secara luas, di Eropa sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, yaitu Amerika Utara, Brazil, yaitu Amerika Selatan, Cina itu Asia, dan Tanzania itu Afrika. Dan ukuran efek berbeda dari seluruh benua atau negara untuk kedua kehilangan tanah dan limpasan. Hubungan antara reduksi limpasan dan reduksi kehilangan tanah untuk SCT di berbagai benua, yaitu di Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Eropa, dan Afrika. Kemudian 4 kelompok klasifikasi iklim dunia atau Köppen-Geier, yaitu yang pertama ada tropis, sedang, gersang, dan dingin. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.